what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Angkara Murka. Akhirnya gua keluar dari neraka. Oke, kita akan membahas pergerakan Bitcoin kali ini bagaimana. Teman-teman perlu perhatikan bahwa kita ini sekarang berada pada penghujung tahun, dan kalau kita lihat berdasarkan cycle kripto, memang saat ini adalah fase-fase penentuan apakah Bitcoin itu masuk ke dalam fase lengthening cycle yang tadinya 4 tahun menjadi lebih panjang, atau mungkin sekarang kita sedang memasuki pintu fase bear market. Dan teman-teman dapat melihat bahwa cycle-nya berarti sudah sesuai ya. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya itu sudah 4 tahun masuk ke fase bullish dan bearish. Sementara kalau teman-teman melihat di sini ya, crash market 2013-2015 itu hanya menghabiskan waktu sekitar 1 tahun 10 bulan, dan untuk fase bull run itu 2 tahun 3 bulan. Dan di saat 2018-2019 hanya perlu waktu untuk downtrend itu adalah 1 tahun 1 bulan, dan Bitcoin itu sudah masuk ke fase bullish adalah 34 bulan, yaitu 2 tahun 10 bulan. Walaupun kita kemarin sempat mendapatkan penurunan di saat crash market itu sekitar 70%-an. Nah, ini masuk ke fase crash juga, tapi kan memang di sini kita mendapatkan recover itu yang juga cukup singkat ya, sekitar 1 atau 2 bulan langsung bergerak naik lagi. Nah, sekarang kita tidak akan membahas tentang lengthening cycle-nya atau perpanjangan cycle-nya. Kalau Om Fai sendiri memang melihat adanya potensi lengthening cycle ya, tapi kita akan melihat berdasarkan cycle regulernya. Kalau memang saat ini Bitcoin itu menurun sampai dengan 80 atau 86%-an, kita akan melihat berdasarkan level-level supportnya, biar teman-teman setidaknya masih bisa trading, dapat harga bawah naik 10-11%, ntar TP, setelah itu dapat lagi level support, naik lagi 10-11% TP, sampai pada akhirnya kita akan menemukan fase sideways di harga yang paling rendah, di level yang paling rendah. Dan kita akan melihat level-level support yang kita perlu perhatikan saat ini. Ya, di sini kalau teman-teman lihat pada daily time frame, Bitcoin itu memang masih tertahan pada exponential moving average 300. At least Bitcoin pada daily time frame itu tidak boleh broke down dari EMA 300 ini. Nah, ada beberapa level support yang kita perlu perhatikan. Yang pertama itu adalah range harga 43.000 sampai dengan 39.200. Kalau kita lihat berdasarkan daily time frame-nya, maka lowestnya itu adalah di harga 39.300-an something. Nah, kalau untuk weekly supportnya, maka itu adalah di harga 42.700. Berarti ini adalah range buyback kita nanti. Walaupun teman-teman yakin bahwa pada level ini bisa memberikan kenaikan sekitar 10-12%, maka taking long positions pada level tersebut di sini. Kalau kita ukur bahwa Bitcoin itu dapat menurun sampai ke 80%-an, sebenarnya kalau kita lihat kan ya, di tahun 2017 di sini ini ada level support juga yang kita perlu perhatikan. Nah, potensinya memang tidak akan menurun sampai ke 80%-an, karena memang pada level tersebut di situ ada support at least ya, berarti 74 sampai dengan 75%-an penurunannya jika memang Bitcoin saat ini masuk ke fase crash market. Kalaupun Bitcoin memang penurunnya 80%-an ya seperti kawan-kawannya yang sebelumnya, berarti ya kita lihat level support yang ada di sini, berarti potensinya memang bisa ke sampai 82% di sini. Karena memang ada resisten dan bisa menjadi level support. Sementara waktu kalau kita lihat kan level support yang paling tinggi adalah di sini kan. Karena ini adalah all time high 2017-2018. Kalau gue sendiri sebenarnya tidak mengharapkannya Bitcoin ke angka-angka sekian, cuman kita harus aware dan jangan juga melupakan tentang Fourier cycle ini, karena kan memang potensinya kalau kita lihat berdasarkan cycle harusnya Bitcoin saat ini masuk ke fase bear market. Dan kalau kita lihat berdasarkan Elliott Wave juga, di sini kan kita melihat ada A, B, dan C kan. So potentially maka kita akan memperhatikan beberapa level support berdasarkan rasio dari si Cipher pattern atau si Sharp pattern, yang dimana berarti kan ada Fibonacci 786886 sebagai level support, terus ada Fibonacci 113, lalu ada juga Fibonacci 1272, 141, dan 1618.
berhubung 1272 ini menjadi level support, maka ya potensinya bisa ke angka sekian. Ini adalah worst case ya berarti ya. Nah, untuk yang paling dekat itu berarti kan ke harga 37.400, 300 something. Karena kalau kita lihat berdasarkan Saber Peter, maka bisa terjadi ke sini 886 atau enggak Fibonacci 786 sebagai level support. Tinggal kita lihat aja kira-kira yang mendekati di antara rasio Fibonacci tersebut di sini itu supportnya yang mana. Kalau 786 kan berarti harga supportnya adalah di harga sekian ya di sini. So ya teman-teman tinggal perhatikan aja range harga sekian. Karena kan kalau kita lihat berdasarkan daily time frame ya memang sesuai lah di situ kan. Di sini adalah level support yang kita juga perlu perhatikan. Dan ya berdasarkan pembahasan video sebelumnya bahwa kita dapat melihat ya Bitcoin kan memang di sini 1 2 3 4 5 pada minute degree-nya. Dan sekarang Bitcoin itu masuk pada fase downtrend pada minor trend-nya. So, kita dapat melihat bahwa Bitcoin itu memang kan terkoreksi ya. Dan fase koreksinya pun sudah sesuai sampai ke Fibonacci 2414, 224, dan berdasarkan rasionya pun ini sudah cocok dan juga mendapatkan triple bottom. Nah, ada potensi Bitcoin saat ini itu berarti ke Fibonacci 0,5 dan Fibonacci 0,6 di harga 48.900 dan juga 49.700 di sini. Sementara di saat ntar harganya naik, kita akan melihat pada time frame 4H ada EMA 200 di sini. Pada harga nanti berarti kisarannya 49.700, 48.900 di sini. Kalau gue pribadi sebenarnya hope for the best ya, tapi perhatikan ya, kenaikan ini memang potensinya adalah bearish. Jadi teman-teman jangan berharap bahwa Bitcoin itu nanti pada angka-angka sekian bisa ke atas. Kalaupun memang harganya bisa naik ke atas berarti adalah miracle. So kita akan lihat potensi penurunan nantinya ya. Karena kalau kita ukur berdasarkan potensi penurunan dari X ke A, maka ada pembalikan arah tren itu ke angka-angka yang sama di harga 46 something di sini. Dan kalau kita lihat pada time frame yang lebih kecil pada MACD dan RSI pun di sini kita lihat pada time frame 1 jam dan 15 menit ya. Pada time frame 1 jam ini kita bisa melihat adanya bullish divergence. Karena kalau kita ukur lihat berdasarkan RSI di sini udah lower, di sini udah ada higher low. Tinggal kita menunggu konfirmasi. Pada MACD di sini dia golden cross, di sini sudah ada lower dan higher low. Kan kalau kita lihat di sini berpotensi untuk golden cross ya, maka ini adalah bullish divergence. Berarti ada potensi Bitcoin itu ke harga 48.900. Nah, kalau kita lihat berdasarkan time frame 1 jam kan EMA 200 ini kan reacting as a level resistance sekarang kan. So ya kita bisa melihat angka sekian di sini berarti menjadi level resistance nantinya. Oke, thank you very much for watching. Gua akan kembali lagi update apabila memang saat ini masuk kepada fase bear market. Sementara kalau memang bull saat ini nanti akan digantikan lagi sama Om Fai. Karena Om Hel hanya keluar di saat bear market aja. Thank you very much for watching. Gua Angkara Murka. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat. I'll see you guys on the next video. Peace out.